peraturan sendiri ini sudah tegas, cuma yang melanggar lebih tegas gitu, Mbak. Oh, lebih galakan yang langgar ya berarti ya ceritanya ya. Lebih melanggar. Iya. Oke, misalkan gambar yang kemarin kita lihat di bandara itu ya, yang bandara dibuka. Jujur Mbak, kita sebagai tenaga medis kita nangis gitu Mbak. Maksudnya kita ini udah berjuang sama-sama, tiba-tiba dalam satu hari itu kok kayak kita dibuat kaget gitu loh Mbak. Maksudnya kenapa kok kayak gini, kok jadi begini peraturan. Kita sudah berjuang. Maksudnya kita sudah berjuang sampai nyawa pun kita perjuangkan gitu. Tapi kenapa mereka di luar sana cuma ya udah di rumah aja, kok sulit banget gitu ya Mbak. Baru sebulan ini aku kehilangan sahabat aku yang kita dulu dari sekolah bareng. Iya, beliau gugur dalam keadaan sedang mengandung. Beliau sahabat aku sejak kuliah. Aku gak pernah ketemu selama pandemi ini. Kita sama-sama diisolasi, kita sama-sama di rumah sakit. Terakhir aku dengar kabarnya beliau meninggal. Beliau gugur dalam tugasnya dalam keadaan yang sedang hamil muda. Itu rasanya saya sempat ada rasa ingin mundur gitu Mbak. Vertizon TV Podcast bersama saya Leni Karengkuan, dan kali ini saya akan ditemani dengan seorang bidan yang bernama Bidan Oci. Halo Mbak Oci. Halo Mbak Leni. Wah, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Leni, sehat? Alhamdulillah saya sehat banget nih Mbak. Oh ya Mbak, kali ini aku mau ngulik nih banyak tentang Mbak Oci, boleh? Boleh. Tapi ini ya Mbak, kalau jadi bidan itu harus menempuh jalur apa sih Mbak sebenarnya? Maksudnya apa harus mulai dari D3 dulu atau boleh langsung apa gitu, mungkin bisa dijelasin dulu? Iya, kalau dulu aku itu dari D3 kebidanan Mbak, gitu. Setelah itu kalau mau lanjut ke jenjang berikutnya bisa, cuma di jurusan yang tetap sama. Oh gitu. Lanjutnya itu lebih baik D4 atau S1? Kalau dulu kan karena S1 belum ada ya, jadi aku lanjut D4. Nah, tapi kalau sekarang sudah ada S1 sih, lebih baik langsung S1. Oh gitu. Berarti ini ya, untuk profesinya mentok S1 ya, atau bisa jadi S2 juga, karena kadang S1. Yang aku dengar S2 itu dosen. S2, jadi gini Mbak, kalau di D4 itu kan ada jurusan bidan pendidik dan bidan klinik ya. Kalau dulu aku ngambil bidan pendidik karena memang rencananya mau jadi dosen. Cuma kalau untuk sekarang ini dosen nggak bisa dari D4, jadi dia harus lanjut S2. Oh gitu. Ngomong-ngomong nih, Mbak emang lulusan tahun berapa sih Mbak? Aku lulusan tahun 2010. Masya Allah, lulus bidan 2010? Iya. Kok kayak betul. Mukanya baby face sekali Mbak. Alhamdulillah. Ini berarti Mbak enggak lah. Mana Jakarta? Tugasnya aku stay di Jakarta. Iya betul. Berarti udah berapa tahun tuh Mbak? Udah berapa lama jadi bidan? Udah kurang lebih 11 tahun. Itu awal mulanya gimana sih Mbak? Kenapa sih Mbak kok pengen milih kuliah di kebidanan sampai akhirnya terjun sebagai bidan sampai sekarang? Awalnya, kadang kalau ditanya cerita awalnya nih kadang sempet pengen ketawa gitu ya Mbak. Karena awalnya sebenarnya jadi bidan itu disuruh orang tua. Wah. Gitu. Berarti nggak niat nih, nggak dari hati. Awalnya nggak dari hati. Akhirnya karena udah kecebur ya udah sekalian terjun bebas lah. Oh gitu. Akhirnya mendalami, terus lama-lama kayak ya udahlah, ini juga sosial juga, kemanusiaan juga gitu ya. Pakai hati akhirnya. Ini aku agak move nih ya. Kita melihat pandemi. Ya kan sekarang lagi musim ya bukan musim sih sebenarnya, karena memang wabah ini udah
kena di seluruh dunia juga kan, apalagi kalau di Indonesia yang paling parah itu di Jakarta. Nah, gimana nih kondisi di Jakarta sendiri selama pandemi? Kondisi sendiri sekarang masih sangat-sangat memprihatinkan ya Mbak. Apalagi sekarang hampir semua daerah itu menjadi zona merah. Oh ya? Gitu. Tapi kesadaran masyarakat saat ini semakin lama semakin menurun. Seolah-olah kayak yang udahlah kayak gitu, kayak udah kayak mereka kayak udah hampir pasrah mungkin ya, karena kelamaan juga di lockdown kayak gitu. Jadi malah sebenarnya kalau kita lihat kurvanya sendiri ini nggak ada tanda-tanda penurunan sebenarnya. Nggak ada tanda-tanda penurunan. Iya, pernah penurunan beberapa waktu lalu, tapi setelah itu malah meningkat lagi. Gitu. Terus kalau dari pihak Mbak kan Mbak masih aktif nih di rumah sakit ya. Iya, itu betul. kondisi teman-teman tenaga medis kita gimana? Dari mulai perawat semuanya sampai dokter. Terlebih kalau dari psikis. Kalau dari segi kesiapan fisik kita ya, kalau dari fisik sih ya kita bismillah ya, sebisa mungkin kita menjaga kesehatan kayak gitu kan. Kalau APD alhamdulillah sedikit-sedikit sudah terpenuhi dari rumah sakit, ada juga beberapa dari donasi gitu. Nah, untuk dari segi psikis kita tenaga medis, teman-teman kesehatan seperti perawat, bidan dan dokter, kita tuh kayak udah hampir gimana ya, kok kayaknya perjuangan kita kok kayak sia-sia, iya kita lihat sekarang ini masyarakat kok kayak malah nantangin keluar rumah tanpa masker kayak gitu kan. Malah ada beberapa waktu lalu kan ada salah satu influencer, mungkin Mbak Leni udah pernah lihat ya. Iya, beliau kayak nantangin nggak pakai masker, ya mungkin edukasinya kurang gitu kan. Cuma ya hargai kita gitu sebagai tenaga medis, janganlah bilang semua udah takdir, ya memang manusia ada takdirnya masing-masing. Cuma kan kita sebisa mungkin kita mencegah gitu kan. Karena kan bukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman gitu. Nah, untuk sikap dari rumah sakit sendiri kan misalkan selama belum ada wabah ini mungkin kan SOP-nya beda lah gitu. Nah, apa sih sikap dari pihak rumah sakit sendiri menanggapi wabah ini? Apalagi nggak semua rumah sakit memang ya dijadikan pusat penyembuhan pasien corona gitu kan. Nah, itu apakah sama SOP-nya dengan rumah sakit lain atau bagaimana dan sikapnya gimana, Mbak? Ya, SOP-nya otomatis kita jadi berubah dari kayak alur untuk pemeriksaan rawat jalan itu jam-jamnya dirubah, kayak misalkan ada yang untuk poli sehat sama poli anak sakit itu dirubah kayak gitu. Tapi semuanya harus pakai APD yang semuanya atau cuman khusus yang ruangan pasien COVID atau gimana, Mbak? Karena kita kan sekarang harus menganggap semua orang itu OTG ya Mbak, orang tanpa gejala gitu. Jadi kita harus mawas diri, jadi ke semua ruangan pun sekarang sudah dilindungi dengan APD gitu. Apalagi kita yang ada di poliklinik, UGD itu kan pintu pertama penerimaan pasien ya, yang menyortir ini sakit apa gitu. Jadi kita diwajibkan untuk menggunakan APD. Untuk Mbak Oci sendiri udah ngelakuin apa aja sih? Maksudnya apakah ada edukasi mandiri untuk lingkungan atau cuman sebatas ya udah ngikut rumah sakit, anjuran rumah sakit kayak gitu atau gimana? Untuk Mbak Oci sendiri? Kalau aku sendiri sebenarnya sudah edukasi ke lingkungannya, seperti yang pertama tuh ke keluarga dulu yang penting. Ke keluarga, karena kan dari keluarga nanti dia bisa sharing ke teman-temannya gitu kan. Cuma rada sulit memang ya Mbak, nggak semua menganggap COVID ini berbahaya gitu. Jadi mereka menganggap COVID ini ya udah penyakit seperti biasa begitu kan. Cuma mereka kan nggak tahu efeknya, nggak tahu
nanti setelahnya seperti apa gitu. Kalau menurut Mbak Oci sendiri, orang misal nih saya kan sehat nih, boleh nggak sih saya keluar untuk beli bahan-bahan pokok kebutuhan saya, maksudnya ya nggak nongkrong nggak apa, itu sebenarnya boleh nggak sih? Dan kalau boleh, ada nggak sih yang harus saya cek sebelum keluar tuh saya harus ngapain dulu, harus pakai masker kah atau apa, harus ada ininya nggak sih, pesan buat teman-teman juga di rumah kalau mau keluar? Iya, kalau untuk teman-teman yang mau beli bahan pokok gitu kan, itu kebutuhan kita ya, itu tidak dilarang. Nah, kita gunain aja masker, sarung tangan plastik, jangan sarung tangan medis gitu, karena kan masih banyak saya lihat di luar-luar itu orang-orang masih pakai sarung tangan medis. Sedangkan kita aja tenaga kesehatan masih kekurangan untuk sarung tangan medis gitu, Mbak. Jadi gunakan ya, kita membentengi diri kita sendiri aja, pakai masker, pakai sarung tangan gitu. Nanti setelah selesai kita keluar seperlunya aja. Kita kayak misalkan mau beli bahan pokok, ya udah selesai itu pulang. Sebisa mungkin sebelum masuk ke dalam rumah kita sudah ganti baju gitu, atau sudah bersih-bersih dulu di luar, langsung mandi ganti baju gitu. Jadi ini ya, nggak perlu. Kayak kemarin tuh ada video viral dia pakai APD rumah sakit juga tapi ke supermarket. Nah, iya itu pakai baju hazmat namanya. Pakai hazmat, iya betul. Sedangkan Mbak Leni pada saat itu kita tenaga medis itu malah hampir sulit mendapatkan hazmat. Iya, pakai itu ya, apa? Nah, pertanyaan baju hazmat itu namanya ya kan? Iya, enggak maksudnya. Nah, jadi pertanyaan sedangkan di rumah sakit pada kekurangan, akhirnya pakainya jas hujan yang plastik-plastik gitu kan? Iya, akhirnya kita pakai jas hujan plastik lah, kok mereka bisa pakai hazmat, mereka dapat dari mana gitu? Itu dia. Kan? Betul. Terus kalau misalkan di lingkungan Mbak sendiri gimana tuh? Maksudnya ada terdampak positif juga atau masih aman di lingkungan Mbak Oci? Kalau di lingkungan aku ada beberapa yang sudah dijemput, yang sudah dijemput dan keluarganya. Kebetulan pasien ini ternyata relawan, Mbak. Oh, relawan? Iya, ternyata dia relawan dan dia terpapar, begitu. Terus akhirnya ada tes gitu nggak sih? Maksudnya kok bisa ketahuan gitu? Iya, karena dia habis rapid test, Mbak. Oh gitu. Rapid test positif. Iya, akhirnya dia jemput. Dia sendiri lapor. Dia lapor ke tenaga kesehatan, ke pusat kesehatan terdekat. Dia lapor, saya habis rapid, saya positif. Akhirnya dia dijemput. Keluarganya juga dijemput semua, karena kan keluarganya jadi ODP juga ya. Terus yang dilakukan kalau ke orang ODP apa Mbak? Kan keluarganya ini tadinya nggak tahu apa-apa nih kan, akhirnya ikut dijemput juga kan, berarti satu keluarga dijemput. Ikut. Nah kalau yang positif udah pasti langsung di ruang isolasi ya? Di isolasi. Nah kalau yang kalau yang ODP sendiri itu kan diperiksa juga di rapid. Kalau ternyata negatif, mereka isolasi mandiri di rumah. Dipulangkan berarti ya? Dipulangkan. Oke. Gitu, tapi mereka tetap harus isolasi mandiri selama 14 hari dan tetap dalam pantauan tenaga kesehatan terdekat. Oh ya, kan Mbak bidan nih, ya kan? Ada nggak pasien yang hamil tapi ternyata positif? Ada. Itu gimana? Terus bidan sendiri itu menyikapi itu gimana tuh SOP-nya? Nah kalau untuk bidan-bidan yang praktek mandiri gitu ya, mereka sudah dapat penyuluhan dari IBI ranting terdekat kayak gitu. Ada SOP-nya tersendiri, kayak misalkan menolong partus mereka harus memakai APD lengkap, begitu, dan harus rapid test dulu. Gitu. Tapi sebisa mungkin kalau misalkan ternyata di rapid positif, dirujuk gitu. Jadi jangan ambil risiko untuk menolong partus di praktek di rumahnya gitu. Tapi tetap gak sih rapid test itu bertahannya berapa minggu sih sebenarnya Mbak? Dengar cuma seminggu atau apa gitu? Iya, karena tergantung kekebalan tubuh kita ya Mbak. Karena kan setelah di rapid kita harus PCR. Setelah itu kita harus swab test kayak gitu. Dan itu diulang 2 minggu per 2 minggu 14 hari ya.
Berarti setiap tenaga medis yang aktif itu pasti ada tes rapid setiap beberapa minggu sekali gitu ya? Iya, betul. Oh, kalau ketahuan positif langsung diisolasi juga, Mbak? Isolasi. Oh gitu. Karena kan kemarin banyak ya teman-teman kita yang kecolongan. Kecolongan itu mungkin nggak sempet diperiksa atau gimana, saya kurang paham juga ya. Sampai akhirnya mereka gugur gitu, Mbak. Oh, Mbak tahu nggak sih ada berapa sebenarnya yang udah terdampak, bukan terdampak juga sih, positif gitu, yang udah kedetek positif. Kira-kira ada dapat info gitu nggak sih yang terupdate? Kalau info sih belum terlalu tahu ya berapa, cuma kalau kita pantau dari info pemerintah itu sekarang udah hampir 18.000. 18.000 itu positif atau all? Positif, PDP, ODP, all-nya segitu atau gimana? Iya, all segitu, all ya? Mbak. All 18.000. Dan yang meninggal berapa Mbak terakhir update? Udah hampir 1.000-an ya, Mbak. Innalillahi. Itu belum, itu ketahuan banyak itu karena sempat ada rapid massal, Mbak. Dan itu belum semua, hanya berapa persen di Jakarta. Oh, di Jakarta. Itu berarti 1.000 itu Jakarta aja. Belum lain. Iya. 1.000 itu sudah wilayah sekitar Jakarta dan sekitarnya. Oke. Gitu. Mungkin kalau nanti di rapid test massal lagi mungkin akan bertambah ratusan, mungkin bahkan ribuan lagi, Mbak. Sebenarnya ini nggak sih, Mbak, rapid test itu ini nggak ini banget ya sih, apa sih namanya, ngaruh banget gak sih? Ngaruh banget, iya ngaruh banget dari rapid itu. Kalau misalkan nih tanpa rapid test tapi langsung PCR, mungkin nggak? Bisa. Atau mau langsung swab test juga bisa. Gitu. Cuma kan kalau kita ikutin anjuran pemerintah dulu aja, gitu kan. Kita rapid dulu gitu. Kalau rapid ternyata positif, bisa PCR dilanjut swab gitu. Karena kalau misalkan untuk langsung swab itu sulit, Mbak, untuk saat ini ya. Karena mungkin pertama keterbatasan alat, begitu, dan dia diperuntukkan memang untuk pasien-pasien yang sudah positif. Kira-kira kalau rapid test biayanya berapa, Mbak? Yang paling murah deh, kita bilangin yang paling murah. Kalau untuk saat ini sih sepertinya kisaran 400.000 ya. 400 ya, itu udah paling murah ya? Iya, sekitar 400.000, ada yang 700, beda-beda. Dan dari pemerintah sendiri ada yang mengadakan gratis. Oh, ada. Itu tapi cuma di Jakarta atau wilayah juga ada? Per wilayah. Tapi belum serempak kali ya, karena mungkin belum terlalu serempak. Banyak kan, kita kan Indonesia kan banyak banget. Betul. Oke. Terus itu apa yang aku sebenarnya kepo nih, yang positif kena COVID ini diapain aja sih selama di ruang isolasi itu? Maksudnya dikasih obat apa? Terus dia dikasih apa, penyuluhan apa kayak gitu supaya pikirannya juga nggak stres. Karena kan kalau udah misal aku aja ternyata kamu positif nih Kak gitu, udah kayak yang langsung down gitu, ya, pikiran langsung ngeblank atau gimana gitu. Apa yang dilakukan? Iya, untuk pasien-pasien yang diisolasi sih, kalau misalkan mereka keadaan umumnya masih baik-baik aja gitu ya, dikasih penyuluhan ya secara psikis gitu kan, agar nggak terlalu terpuruk gitu, Mbak, dengan keadaannya dia gitu. Ya sebenarnya sih dari pikiran juga gitu kan, dari semangat. Oke, kita semangatin dia tuh bakal sembuh kayak gitu. Karena kan sekarang terbukti yang sembuh juga banyak gitu ya. Alhamdulillah. Berarti itu sebenarnya setelah positif belum tentu sampai meninggal ya memang ya, tapi kita kan nggak pernah tahu siapa yang bakal meninggal gitu kan, makanya edukasi untuk isolasi mandiri di rumah itu sangat diperlukan ya, apalagi dokter udah ngomong banyak lah tentang itu, masa iya sih kita masih bandel gitu kan ya. Terus kalau misalkan gini, gimana Mbak? Iya, kayak masyarakat awam gitu ya. Saya pernah nanya ke beberapa masyarakat sekitaran wilayah rumah gitu kan, kenapa sih masih ngotot mau keluar rumah di saat-saat kayak gini gitu kan. Jawaban mereka cuma
kita nggak mau melewatkan momen Ramadan. Oh, oke. Kayak misalkan cari takjil kayak begitu, terus untuk jalan-jalan sore ngabuburit itu yang sulit banget dihilangkan, Mbak. Tapi sebenarnya sih aku juga nggak mau nyalahin teman-teman Muslim yang kangen takjil dan lain-lain ya, karena gini loh, aku melihat kenapa ketika kita seperti ini, kita udah seperti aku pribadi sih, aku jarang banget keluar, pulang kerja langsung pulang, udah nggak ngapa-ngapain. Kalaupun keluar itu paling beli perlengkapan buat makanan, kebutuhan makanan aja, udah langsung pulang lagi. Tapi yang aku jengkel nih ya, kayak kemarin itu di bandara itu banyak banget orang, dan itu tuh kan nggak saling kenal tuh. Kalau misalkan cuman keluarga, misalkan aku keluarga berlima kan, mama, papa dan adik-adikku. Itu kita keluar satu mobil masih nggak apa-apa, orang pulang-pulang juga ini. Tapi realita banyak video viral tuh keluarga berlima di mobil aja udah kena cegatan. Maksudnya kayak yang oke lah aturan, tapi kayak nggak logis kadang kayak gitu. Jadi aku pun pribadi kayak bingung. Sebenarnya kita tuh harus gimana? Kita udah isolasi, tapi ada yang didiemin aja di bandara nggak diapa-apain. Terus yang masalah di McDonald's Sarina ya kalau nggak salah, itu sampai orang pada demo cuman gara-gara kayak ditutup gitu loh. Kok kayak nggak masuk di logika aku juga gitu. Ini tuh sebenarnya kita tuh sedang melawan apa sih gitu kan? Jadinya kayak gitu kepikirannya. Kalau mereka aja boleh dan nggak ada aturan tegas, maksudnya nggak ada mereka juga di punishment, kena sanksi atau apa. Terus kenapa kita yang cuman mau nyari takjil? Oke lah, sama-sama berkerumun ini gitu loh, ngerti gak sih Mbak? Itu mungkin yang kalau aku pribadi sih, maksud aku merasakan banget lah mereka juga seperti itu. Cuman yang jadi tanda tanya aku di Jakarta itu sendiri, sebenarnya kebijakannya itu sudah tegas belum sih Mbak? Karena kan yang porosnya sebenarnya kita lihat selalu Jakarta kayak gitu. Iya, sebenarnya peraturan sendiri ini sudah tegas, cuma yang melanggar lebih tegas gitu Mbak. Oh, lebih galakan yang langgar ya berarti ya ceritanya ya. Lebih melanggar, iya. Kayak misalkan gambar yang kemarin kita lihat di bandara itu ya, yang bandara dibuka. Jujur Mbak, kita sebagai tenaga medis, kita nangis gitu Mbak. Maksudnya kita ini udah berjuang sama-sama, tiba-tiba dalam satu hari itu kok kayak kita dibuat kaget gitu loh Mbak. Maksudnya kenapa kok kayak gini, kok jadi begini peraturan. Oke lah, mereka pakai masker, mereka sarung tangan, cuma mereka berkerumun seperti itu kan ya Mbak Leni, lihat sendiri ya di fotonya ya. Iya, kita tuh sampai kita tenaga medis harus mengibarkan bendera putih gitu kan. Cuma kan enggak, kita tuh masih peduli gitu, maksudnya ayolah kita sama-sama kita memutus penyebaran COVID ini gitu kan. Semua tuh berawal dari diri sendiri gitu. Kalau kamu tetap sehat, kamu mau tetap aman, keluarga tetap aman, ya udah ikutin aturan pemerintah. Toh aturan pemerintah juga tidak terlalu memberatkan ya. Gitu. Jadi kan untuk diri sendiri gitu. Apa sulitnya gitu? Ya udah menahan diri di rumah. Kalaupun ada keperluan untuk beli bahan pokok, ya bisa beli, setelah itu pulang ke rumah tanpa harus jalan ke sana ke sini, tanpa harus nongkrong-nongkrong sama temen gitu. Karena saat ini wabah COVID ini ya memang belum ditemukan obatnya gitu kan. Lalu belum ada tanda-tanda penurunan. Betul. Malah kurvanya yang aku lihat naik. Iya, malah naik karena Indonesia tuh naik terus. Iya, betul. Nggak ada tanda-tanda penurunan. Dan dari pihak tenaga medis sendiri ada nggak sih, maksudnya dari pihak tenaga medis itu kayak bikin suatu diskusi serius, secara serius untuk disampaikan ke pemerintah harusnya seperti apa gitu, ada nggak sih Mbak? Untuk saat ini sih kalau untuk di wilayah kami belum ya, karena kami masih memfokuskan untuk wilayah kami, gimana nih cara kita, pencegahan kita, cara edukasi kita ke masyarakat gitu. Sampai saat ini kita masih mengikuti aturan pemerintah. Jakarta paling parah, Jakarta mana Mbak? Jakarta paling parah itu ya sekitaran Jakarta Barat, Pusat gitu. Karena di sana kan titik kumpul dari orang-orang yang dari wilayah gitu. Oke. Terus kalau misalkan Mbak nih, kita kan tahu mall itu masih buka sampai sekarang.
dan rame. Iya. Nah itu ini aja ya, iklan dikit nih. Maksud aku aku juga ada melihat tuh kalau nggak salah mall yang lagi sibuk nyari baju segala macem, sama satu mall yang viral juga tapi dipakai untuk sholat. Mbak pilih mana? Aku nggak pilih dua-duanya, Mbak. Tetap stay di rumah ya, stay at home ya. Tetap stay di rumah, stay at home gitu. Karena mereka, aku juga sempat kaget ya lihat video yang mall dibuka itu tiba-tiba langsung kayak, bah, rame. Apa iya kalau kalian nggak pakai baju lebaran kalian akan sakit gitu kan? Justru Kemarin kan sekarang ada baca gini, Mbak. Kalau kalian keluar beli makanan nggak apa-apa, karena saya masih bisa mikir kalian takutnya mati karena nggak kelaparan. Kalau kalian keluar ke mall cari baju, emangnya kalian kalau nggak pakai baju baru kalian mati, digituin di meme-meme gitu. Iya benar. Memangnya kalau nggak pakai baju baru bakal mati gitu kan ya? Benar, meme-meme itu benar. Ya udah sih, setahun kita juga nggak pernah tahu wabah ini juga nggak setiap tahun ada kan. Maksud aku sabar dulu lah sampai bener-bener ini bisa clear gitu kan. Nanti terserah mau beli baju semall-mallnya juga silahkan kalau udah selesai gitu kan ya Mbak ya. Oh ya, untuk terakhir nih Mbak, ada nggak sih pesan-pesan yang penting banget di notice untuk semua teman-teman supaya benar-benar sadar lah untuk masalah COVID ini? Kalau pesan-pesan untuk teman-teman semua dari kami ya, khususnya tenaga kesehatan, untuk saat ini please stay at home. Kalau nggak ada kepentingan yang mendesak banget untuk keluar, nggak usah dulu keluar gitu kan. Kalau untuk kebutuhan pokok, bolehlah keluar tapi menggunakan APD, misalkan masker, sarung tangan begitu. Lagi kalau keluar itu apa sih gunanya, untuk apa sih gitu kan. Apalagi kalau untuk sekadar kumpul-kumpul kan bisa lewat media sosial. Betul. Gitu kan, udah banyak aplikasinya ya kan. Iya, benar. Jadi pesannya untuk tetap di rumah karena kan tetap mau sehat ya, untuk apalagi bukan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk mungkin anak, suami, istri, orang tua gitu kan. Karena dengan kita saya kerja di rumah sakit. Saya kan kebetulan rumah udah pisah dengan orang tua. Saya itu mau mampir ke rumah orang tua aja mikir, berkali-kali mikir gitu. Saya datang ke sana takutnya saya malah OTG gitu kan. Apalagi saya kerja di rumah sakit, saya terpapar dari pasien-pasien yang mungkin kita nggak tahu, kita kecolongan ternyata dia positif COVID gitu. Jadi please stay at home, tetap di rumah. Kalau misalkan ada keperluan mendesak, keluar. Setelah itu pulang, bersih-bersih diri, udah kayak gitu. Oke, terima kasih buat Mbak Oci. Sama-sama. Ya, karena udah bantu memberi tahu teman-teman juga sebenarnya begini loh, harusnya begini loh gitu loh. Karena aku juga pribadi jujur aku sedih ketika berita terakhir sebelum Lebaran ini tuh kok justru malah membuat tenaga medis terlebih ya sedihnya lebih gitu loh dari kita semua. Mbak Oci, aku mau nanya nih, tapi agak sensitif sih. Gimana sih perasaan dari para tenaga kesehatan sendiri melihat kondisi Indonesia yang masyarakatnya juga belum banyak yang sadar akan pandemi ini gitu? Kalau ditanya perasaan ya Mbak, apalagi banyak teman-teman seperjuangan kami yang gugur tuh. Kayak misalkan kok kita nggak mau sih sama-sama demi keselamatan bersama gitu Mbak. Kita sudah berjuang, maksudnya kita sudah berjuang sampai nyawa pun kita perjuangkan gitu. Tapi kenapa mereka di luar sana cuma ya udah di rumah aja, kok sulit banget gitu ya Mbak. Kita menolong tanpa pamrih, kita nggak minta apapun dari mereka, kita cuma mau kita semua sehat gitu. Mereka nggak berpikir gimana sedikit aja mereka rasakan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, kita yang kalau
mau pulang ke rumah aja kita berpikir gimana nanti keluarga di rumah, apa kita membawa virus atau enggak gitu kan. Terus untuk teman-teman yang sudah gugur, mereka nggak rasain perasaannya gimana kita kehilangan. Bener-bener, apalagi aku baru sebulan ini aku kehilangan sahabat aku yang kita dulu dari sekolah bareng. Iya, beliau gugur dalam keadaan sedang mengandung. Beliau sahabat aku sejak kuliah. Aku nggak pernah ketemu selama pandemi ini. Kita sama-sama diisolasi, kita sama-sama di rumah sakit. Terakhir aku dengar kabarnya beliau meninggal. Beliau gugur dalam tugasnya dalam keadaan yang sedang hamil muda. Itu rasanya saya sempat ada rasa ingin mundur gitu Mbak. Tapi saya lihat lagi perjuangan teman-teman yang lain. Kita harus kuat. Kita kuatkan semua teman-teman. Tapi tolong untuk masyarakat, bantu juga kami, ringankan tugas kami untuk tetap ada di rumah. Kita cuma minta itu aja. Ya teman-teman, tolong banget lah ya. Ini juga dari aku pribadi. Oke lah, terserah kalian merasa diri kalian sehat gitu. Tapi siapa yang bisa tahu kalau ternyata sehatnya kita justru sebagai salah satu orang yang menyebarkan virus ini gitu. Dan aku pribadi turut berduka cita atas meninggalnya sahabat Mbak Oci yang dengar-dengar juga sedang mengandung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga untuk semua tenaga medis, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena memang kalian yang lebih bisa merasakan langsung dampak ini. Aku udah nggak ngerti mau ngomong apa lagi Mbak. Kalau udah bahas tenaga medis yang udah bener-bener berjuang, kita bisa lihatlah semua video-videonya yang viral seperti apa. Iya, apalagi kayak misalkan menggunakan APD yang Mbak, itu panasnya luar biasa. Kita harus menahan untuk ke toilet, karena kan kalau untuk ke toilet kita buka semua APD kita kan. Untuk makan pun kita ya nunggu selesai jam dinas baru kita makan. Coba bayangkan Mbak, selama 7 jam, 8 jam kita dalam keadaan panas, haus, lapar. Itu yang kita rasakan. Dan ada yang diusir juga ya Mbak dari kosan. Itu gimana? Iya. Ada teman Nah juga? Itu ada beberapa teman-teman dari tenaga medis kita ya. Kayak misalkan dari lingkungannya menolak karena kita disalahkan, kamu kan dari rumah sakit, kamu yang membawa begitu kan. Padahal ya begitulah Mbak, nggak bisa diungkapkan ya. Jadi untuk mereka yang diasingkan dari lingkungan, dari rumah sakit menyediakan tempat tinggal begitu. Ya semoga untuk ibu kos, ibu kontrakan atau siapapun itu juga maksudnya menyadari lah ya, kita itu tenaga medis, ya bukan saya sih, tapi teman-teman tenaga medis itu kan berjuang, kok malah justru kesannya jadi aib gitu kan, ditolak sana, ditolak sini. Janganlah kayak begitu, karena kalau tidak disupport dari mereka juga, mereka punya power dari mana? Sedangkan ketika mereka sudah terjun lagi di rumah sakit, pas keluar selesai itu mereka juga butuh support dari orang-orang sekitar gitu kan, bukan malah dikucilkan. Ya harapan Mbak sendiri gimana untuk pandemi ini, untuk masyarakat juga dan juga untuk teman-teman di medis? Harapan kita khususnya teman-teman dari tenaga medis, kita juga ingin semua ini berakhir. Kita ingin wabah ini berakhir, cuma kan ya kita belum tahu sampai kapan ya, kita belum tahu karena obatnya sendiri belum ada, vaksinnya belum ada gitu kan. Jadi semua balik lagi ke diri kita.
kita mau sehat, kita mau keluarga kita selamat, ya kita tetap ikuti anjuran dari pemerintah. Karena semua anjuran dari pemerintah itu yang terbaik untuk kita. Begitu. Oke, mungkin itu aja. Ya, Sedihnya semoga bertubi-tubi. Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Dan Amin, satu lagi nih, amin. Mbak Oci, ada nggak sih YouTube channelnya supaya kali aja teman-teman bisa kepo tentang edukasi apa aja yang Mbak Oci sampaikan gitu? Iya, kalau untuk YouTube channel, alhamdulillah aku punya. Nanti mungkin teman-teman yang mau lihat beberapa info ya sharing-sharing ada di channel YouTube Bidan Oci. Gitu. Oke. Dan Dana Oci apa? Bidan Oci. Oke, teman-teman semua, jangan lupa di subscribe nama channel Bidan Oci yang insya Allah kalian bakal dapetin ilmu banyak di sana dan juga edukasi-edukasi yang penting kalian pahami terkait kesehatan ya, Mbak Oci ya. Oke teman-teman, kali ini saya Lenika Rengkuan dan juga Bidan Oci. Nah, Bidan Oci, kami pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di lain Terima waktu. kasih. Dadah, Mbak Oci. Dadah.